My name is Sophia Romsom. I'm from the Tennessee. My name is Jenna Maria. I'm from Tennessee. My name is Visual Nasir from Safety. My name is Della Rina from Block 6A. And my name is Alisa. I'm from Block 6A. Seperti yang kita tahu, sistem pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama itu mulut. Di dalam mulut itu mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut sendiri terdapat gigi, lidah, dan liur. Air liur mengandung enzim betiarin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltose. Selanjutnya adalah kerongkongan atau eksofagus, yaitu saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Fungsi dari kerongkongan ini adalah sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah oleh mulut menuju ke lambung. Di dalam kerongkongan ini sendiri terdapat gerakan peristaltik atau gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya itu ada lambung. Nah, lambung itu merupakan organ yang paling elastis. Nah, di dalam lambung sendiri terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis sendiri dilakukan oleh otot atau dinding lambung untuk meremas dan mengaduk makanan. Yang selanjutnya ada pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Nah, di dalam ini ada mengandung 3 enzim. Yang pertama itu pepsin, mengubah protein menjadi ketol. Yang kedua ada renin, mengubah protein susu menjadi kasein. Yang ketiga ada asid folic yang berfungsi untuk menghasilkan makanan dan enzim. Setelah berada di lambung, kemudian makanan akan dibawa ke usus halus. Usus halus merupakan organ yang paling penting untuk menyerap sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Seperti yang kita ketahui, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di usus 12 jari terdapat saluran beta pankreas dan saluran usus. Sedangkan di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim yang ada di dalam usus halus. Setelah itu, penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian ada di bagian usus penyerap. Selanjutnya dari sisa makanan tersebut akan dibawa menuju ke usus besar. Usus besar akan terjadi proses penyerapan di mana cairan dari sisa makanan tersebut akan diubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih banyak lagi atau yang kita sebut seperti feses. Jadi feses ini akan disimpan sementara di usus besar selama 24 jam, 36 jam atau sampai 48 jam. Lalu nantinya feses ini akan dibawa menuju toilet. Nah, sebelum dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan di dalam rektum. Nah, sensor di rektum akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses harus dikeluarkan atau tidak. Lalu setelah itu feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. And then for the next is story about calories. Speaking of calories, do you know the history of the discovery of calories? Calories are the most important thing for the continuation of human life. With calories, we can carry out activities smoothly because it uses the energy produced by burning calories in our body. Calories about the discovery of calories. Let's listen. The calorie was first defined by Nicholas Fleming in 1834 as a unit of heat energy, and in the French and English dictionary between 1841 and 1867. The term calor comes from the Latin calor meaning heat. This term simply refers its definition to measure energy input. Specifically, when it was introduced in America in the 1890s by Woodward and Albert, who conduct in-depth research concerning and then measure the calorie content of percent 100 food.
The research led the author to be able to determine the average number of calories in the three main sources of energy in food is fat, carbohydrates, and protein. In 1998, it developed its use in the food packaging market executive. This was the experience in which my content so that we can use and put the right consuming pasta or chocolate, they refer to the colors moving on the package so that it becomes more. Setelah itu, pengertian dari kalori sendiri merupakan nilai yang menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan atau minuman itu sendiri dan berperan aktif dalam memproses energi agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak terdapat beberapa faktor penting dalam penghitungan kalori pada tiap individu, yaitu ada berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas fisik. Di mana tinggi badan, berat badan, dan usia itu akan terpengaruh dalam perhitungan BMR atau jumlah kalori minimum. Lalu selanjutnya untuk aktivitas fisik sendiri akan berpengaruh pada penghitungan TDDE atau ketetapan multiplier, di mana TDDE ringan sebesar 1,2, sedang 1,395 dan berat 1,55. Nah, selanjutnya apa sih BMR itu? BMR atau basal metabolic rate ini merupakan jumlah kalori yang terbakar dalam tubuh sedang istirahat atau tidak melakukan aktivitas. Pada dasarnya tubuh kita telah membutuhkan asupan kalori untuk kinerja metabolisme organ-organ di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada TDEE, yaitu Total Daily Energy Expenditure, yaitu estimasi jumlah kalori yang dibakar setiap harinya, atau kombinasi antara jumlah kalori dan kinerja organ tubuh ditambah dengan aktivitas fisik yang dilakukan, yaitu mencakup olahraga ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya ini rumus untuk menghitung BMR, di mana untuk pria dan wanita berbeda. Untuk pria sendiri rumusnya 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurang 5 dikali usia lalu ditambah 5. Dan untuk wanita 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurang 5 kali usia lalu dikurang 160. Untuk TDEE-nya itu berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama di kategori aktivitas ringan itu dikali 1,2, sedangkan untuk aktivitas sedang dikali 1,35 dan untuk aktivitas yang berat dikali 1,55. Nah, selanjutnya untuk menghitung kalorinya sendiri yaitu BMR dikali TDEE. Lalu di sini kami melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Di sini kami mencatat beberapa data yaitu gender, lalu usia, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Lalu ini hasilnya diganti Kesimpulannya, apa berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas fisik mempengaruhi kalori setiap individu? Yang pertama itu karena semakin berat badan seseorang, maka kalori yang dibutuhkan akan semakin besar pula. Yang kedua itu semakin tinggi berat badan seseorang, maka kalori yang dibutuhkan akan semakin besar pula. Yang ketiga, semakin bertambah usia seseorang, maka kalori yang dibutuhkan akan semakin berkurang karena aktivitas yang dilakukan pula seiring bertambahnya umur akan berkurang. Dan terakhir itu, semakin besar aktivitas fisik yang dilakukan, maka kalori yang dibutuhkan akan semakin besar pula karena butuh energi yang besar untuk melakukan aktivitas yang besar pula. We have 5 ways to burn calories to glow. The first is off and love. One of the first ways to burn calories is by walking. In a person's body, there are stress hormones. One of which is cortisol. This hormone plays a role in stimulating a person to eat, slowing metabolism after eating, and storing fat. When you lose, the effect for cortisol on the body are reduced. The process of burning calories will also increase along with increase in heart rate when it is
differs from 10 until 20%. The second, replace with vegetables. Of course, the reason is simple. Vegetables are less caloric than meat. If you don't utilize the best vegetable for side dishes, you can use mushroom with other dishes and make similar to the chicken meat. In addition, vegetables such as mushroom also contain high protein and contain few calories. The third is food pricing. Something made of vegetable will absorb into our food. As a result, food becomes more caloric. Instead, salting or frying, change the cooking method, baking, steaming, or boiling. And next, to because protein. Here there are because many people think that you can cut calories with eating because. However, it is actually wrong. Eating requires to make you feel hungry and harder to concentrate on your activities. As a result, you want to eat more and it's hard to control yourself for each snack or unhealthy food. And then the last, drinking before eating. Drinking water before eating can make you feel more optimal. The review perfectly encouraging. As evidence, one study found that people who drank the cups or 500 milliliters of water before a meal experienced a 30% reduction in calories. The next is 5 tips for adding calories. The first is choose nutritious food. Liquids you consume with a nutritious meal. Example of whole grain foods, pasta, cereals, vegetables, fruit, dairy products, protein, and goods. The second, avoid drinking before eating. For many people, drinking before meals can suppress appetite. For people who are looking for ways to make the body full, you should avoid drinking, especially high-calorie drinks at least 30 minutes before mealtime. The third is to consume lots of protein. Don't forget to consume lots of protein to meet nutritional needs. Not only that, excess calories can also be converted into muscle. And for alternate meals with healthy snacks. Even if your body is not full, that doesn't mean you are free to eat high sugar and fat snacks to gain weight. And then the last, consumption of smoothies. Regarding water or sugar consumption, with smoothies can also be a way to gain weight. Smoothies are safe, contain a lot of calories. Okay, the presentation finished, and now time for questions from audience. Is there any questions? Yes, Naila, please. Izin bertanya, itu kan di psikologis itu ada apa 3 bagian. Nah itu kan yang ada yang apa usus 12 hari, terus usus kosong, usus penyerapan. Nah itu nama-nama lain dari apa 3 bagian itu apa? Jawab adalah seperti yang kita ketahui kan di bagian psikologis ada 3 bagian, yaitu usus 12 hari, nama lainnya adalah duodenum, sedangkan usus kosong ada nama lainnya jejunum, sedangkan usus penyerapan nama lainnya adalah ileum. Bagaimana Nela? Apakah sudah terjawab? Baik. Apa pertanyaan kedua? Ya, Anggi, silakan. Jadi kan kalau ada orang sakit sama orang yang nggak sakit kan beda ya kebutuhannya. Bisa ada nggak sih rumus buat kebutuhan orang yang sama? Kalau kebutuhan orang yang sama. Itu berpengaruh terhadap aktivitasnya. Nah, itu ada juga tuh sedang sama. Nah, kalau sakit kan jelas tuh aktivitasnya tentu ringan kan, jadi berpengaruh. Rumusnya tetap sama, tapi cuma dikaliin PDI-nya berbeda, dikaliin dengan yaitu 1,2. Bagaimana? Oh, sudah dijawab. Baik, baik, pertanyaan ketiga. Ya, Tasya diterangkan. Tadi kan disebutin ada aktivitas ringan, berat, sama sedang. Nah itu tuh bagaimana ya maksudnya
dijelaskan yang ringan tuh bagaimana, sedang bagaimana gitu. Izin menjawab, untuk yang ringan misal kamu tuh hampir tidak pernah olahraga, misal baru lulus paling cuma jalan, ambil makan, apa. Nah, untuk orang sakit kan termasuk karena juga ya karena tidak minum air. Terus untuk yang bagian aktivitas sedang itu dia contohnya kita ini bisa dihitung sedang karena kita ke sekolah jalan itu jalan kan termasuk olahraga ya, jadi kita membakar kalori juga. Nah untuk yang aktivitas berat itu contohnya kayak tukang bangunan, otomatis tukang bangunan itu kayak ngaduk semen, terus ngangkatin apa pasir, terus apa gitu. Siapa sudah dijawab? Contoh lain supaya kamu ngerti yang aktivitas itu ada yang siswa-siswi poltek kan mereka dalam sehari sering melakukan olahraga, itu mereka termasuk dalam aktivitas yang berat. Apa sudah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu sekitar 11 menit. Untuk audiens memberikan pertanyaan. Ya, Izin tadi kan ada kategori yang olahraga ringan, olahraga sedang sama aktivitas berat. Tuh yang ringan itu gimana, yang sedang itu gimana, yang berat itu bagaimana? Mohon maaf dari bukan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tasya. Bayangkan sama masyarakat. mungkin kurang jelas, bisa dijelaskan. Kenapa jelas? Itu yang kalau ringan tuh kayak rebahan itu, terus yang olahraga, terus cuma jalan harian, jalan-jalan, terus di rumah aja gitu nggak keluar. Terus kalau kerja, misalnya kayak kita ke sekolah berangkat dari rumah ke sekolah jalan, terus ya berarti itu kayak seperti biasanya lah, nggak ada aktivitas fisik tambah. Terus kalau berat itu contohnya kayak orang-orang poltrek kan dari olahraga pergi, terus jalan senam, terus kuli bangunan. Sudah terjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Bia. Izin bertanya. Kan kalau bisa mengenai ini apa tinggi badan seseorang itu mempengaruhi kebutuhan kalori seseorang. Iya, makanya ada di bukunya. Boleh contoh? Boleh. Kenapa? Kan sebenarnya bisa tinggi, sepeda itu kenapa mempengaruhi itu kebutuhan kalori? Karena izin jawab, karena kita kan setiap orang tingginya itu berbeda-beda. Nah, tinggi orang berbeda-beda itu berpengaruh di dalam hitungannya. Kasih contoh ya biar enak. Kasih contoh ya, biar paham. Tinggi kan mempengaruhi itu berat badan kita kan. Nah itu pokoknya kita masuk ke dalam penghitungannya. Contohnya kita ambil usianya sama tapi tinggi badannya beda. Contohnya X gitu ya kan dua juga. Nah ini usianya misalnya 17, terus berat badannya 50, kita samain aja. Yang bikin beda kan tinggi badannya. Tinggi badan X itu misalnya 150, kalau tinggi badan Y itu misalnya 100. Nah untuk yang X berapa jadi rumusnya 10 dibagi berat badan, terus ditambah 6,25 dikali tinggi badan dalam sentimeter, terus dikurang 5 dikali usia.
Ini misalnya laki-laki semua ya. Kalau laki-laki itu di nomor 5. Bagi nomor 5. Ada apa enggak? Nah, ini kan yang Y tingginya 100, sedangkan yang S itu 150. Kemudian yang makin tinggi berat badannya, makin banyak energi yang diperlukan. Yang Y 1045 kilokalori, sedangkan yang S 1355 kilokalori. Itu kenapa ditambah 5? Itu sudah dari sana. Dari sananya. Rumusnya emang ditambah 5. Kalau misalnya perempuan itu ditambah 5. Beda aku semua. Kalau perempuan sebulan 300 bulan, tapi nomor 1. Bagaimana dia bakal cepat terjawab? Jadi itu dia mengumpulkan kalorinya, tidak ada aktivitasnya atau ada aktivitasnya? Oh iya, ini masih daerah masih minimum kalorinya, belum dikali aktivitas. Kan aktivitas saya sama ini sudah beda tuh. Oh, Jadi dikali. kali atau dibagi? Dikali. Dikali. Ini tinggalnya ini berdasarkan aktivitasnya. Gimana Mas Yuda? Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Masih ada sisa waktu sekitar 4 menit untuk kami yang ingin bertanya. Oke, karena mungkin sudah cukup jelas, maka sesi pertanyaan untuk audiens kita tutup. Sekarang kita masuk ke dalam sesi komen dari the judges. Oke, selamat datang. Waktu dan tempat Siksa. Apa dia ini, Pak? Oke, coba ceritakan apa keterkaitannya cara pencernaan dengan kesehatan seperti apa keterkaitannya itu kan mau melahirkan kan pencernaan itu kalau misalnya dia pencernaannya terganggu lancar atau ini apa yang terjadi kan atau misalnya dia kan suka makan makanan yang mentah kan ada yang setengah matang ada yang matang seperti itu kan karena kan akan terjadi ini dan secara mekanik dan kimianya seperti apa jadi kalau nanti di lambungnya bekerja keras sehingga sampai lambungnya rusak apakah di makanannya bisa melanjutkan perjuangannya sampai ke anus seperti itu kan itu yang harus diperhatikan dan kemudian nanti kalau misalnya ada orang yang tidak tahu diri
udah tahu pantang ini, pantang itu, pantang ini kan, tapi dia dibablasin aja makanannya seperti itu sehingga akan mengganggu alat-alat vital. Mungkin apakah yang terganggu nanti lambungnya dengan keasamannya tinggi seperti itu. Nah, apa keterkaitannya ini? Karena kan kalau kamu keterkaitan kan bukan hanya yang satu arah kan, mungkin ada beberapa hal yang akan terjadi. Jadi kalau sudah seperti saya misalnya, saya kan nggak biasa makan siul kan, nggak pernah. Saya makan itu langsung mulus perut saya gitu, sakit banget. Nah kan itu kan ada hubungannya, saya saya usahakan punya supaya di ke bawahnya itu lancar gitu, itu malah tambah mulus banget. Makanya kalau ada yang ngasih saya dengan bayar 1 miliar makan siul nggak mau lagi, karena itu saya yang sakit gitu, seperti itu. Kan kamu kan mengambil keterkaitannya kan seperti itu, gimana? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Ini Pak, kumpulan pertanyaan juga Pak. Hah? Kumpulan pertanyaan. Ya, kita bingung Pak, kan maju banget tadi. Karena kan judul banget terkait kan, jadi semuanya terkait gitu. Kayak dari mulut kan, langsung ke lambung, langsung ke apa namanya itu usus halus, baru kemudian masuk ke usus besar, baru ke BO-nya kan? Ya kan ada hubungannya, berarti kalau hubungannya itu nanti kalau misalnya kita makan buah naga, keluarnya buah naga gitu kan, merah semua kan kamu pakai kan, pas berarti ini ada berapa hubungannya, ada berapa kalori yang salah ya kok tumbang semua gitu kan misalnya, kan ada yang suka tumbang semua kan, mungkin ya dalam prosesnya itu tadi pikir tadi apa gitu, nah kira-kira itu keterkaitannya sih saluran pencernaan itu sampai pada akhirnya nanti yang diserap yang mana sehingga kamu bisa menghubungkan ke yang BNR-nya sama TDEE-nya. Mungkin contoh aja ya Pak. Hah? Contoh. Contohnya Sebenarnya kita ambil, misalnya kita mengurangi kalori ini, kita ambil makanan kalori kayak buah-buahan, kemudian kita makan pisang. Nah jadi pisang ini kita makan kan nah di sini nanti pisang kan jangan pisang deh. Telur Pak, telur kan ada lemak sama protein. Nah dua ini berpenting sebagai penghasil energi atau kalori. Nah di sini protein sama lemaknya itu diolah, baru sisanya baru dibuang ke yang dipakai cuma kalorinya jadi contoh kalau minyak 89 terus itu 210 kalori. Jadi lebih bagus telur rebus Pak. Itu kamu membandingkan beberapa makanan gitu. Kalau misalnya kamu menyarankan makanan yang bagus gitu untuk konsumsi dengan aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat. Kan kalau seperti ini kan kamu jadi seperti konsultan gizi kan. Ya, jadi kan banyak orang yang bermasalah gitu. Nah, pasti datang ke kamu itu bertanya, nah saya ini kan gemuk gitu kan, bagaimana dengan aktivitas saya yang berat, tapi saya mau konsumsi sedikit. Nah, bagi supaya tetap sehat, takutnya nanti kalau kita nggak makan, nah sementara lambung dan usus harus bekerja kan, tidak ada yang dikerjakan nanti. Misalnya kamu hidupin mesin, tapi nggak ada yang mau dikerjakan atau mau dihaluskan seperti itu, akan rusak kan seperti itu. Tapi gimana? Yang mau diet mungkin seperti itu. Nah, makanan yang cocok sehingga nanti tidak mempengaruhi saluran pencernaan itu, entah di lambung, entah di apa gitu.
Jadi tidak ada hal yang dan kalorinya tidak ada yang kurang seperti itu. Tapi dia tetap ini pekerja keras, dia aktivitas berat seperti itu. Buah-buahan apa itu kalorinya kan bermacam-macam buah-buahan juga kan yang harus di. Makanya itu Pak, penting kan ada kalori. Jadi misalkan kalau kebutuhan Bapak dihitung dulu kebutuhannya berapa. Karena itu kan beda tuh aktivitasnya. Kalau hari ini Bapak aktivitasnya berat, beda sama kalau besok Bapak melakukan aktivitas yang ringan. Jadi tergantung jumlah daya Bapak dulu. Daya itu jumlah minimum kalori yang Bapak perlu serap. Nah itu makanya dia kan harus ada saran makanannya. Ya Pak. Nah kan, Aku mau jawab ya Pak. Sepengetahuan saya Pak, kan dulu kalau dia tuh kan itu kan yang kita makan kan ada karbohidrat, ada kandungan karbohidratnya. Sedangkan yang karbohidrat sendiri itu terdiri dari dua macam. Itu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Bagaimana? Mungkin yang kita makan sehari-harinya ini Pak sebagai karbohidrat sederhana. Kalau misalnya kita diet, kita perlu menggantinya karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat kompleks. Yang dimana karbohidrat kompleks itu dapat menyimpan makanan itu lebih lama dan diserapnya oleh perut itu lebih lama. Jadi kita kayak ngerasa kenyang gitu loh Pak. Jadi kita kayak nggak benar-benar makan gitu. Ya, karena dia mengandung banyak serat di dalam karbohidrat kompleks sendiri. Untuk contoh makanannya ini Pak, misalnya Pak Maman makan nasi, awalnya makan nasi, terus itu nasi itu bisa diganti sama ketan yang sama-sama mengandung karbohidrat, kan ukurannya sama, tapi kalorinya lebih kecil daripada nasi. nah kita mau betul yang kalori besar atau kalori kecil? Untuk aktivitas besar itu kalori kecil atau kalori besar? Kan tetap jadi aktivitas besar kan? Pokoknya kan kita konsumsi sedikit makanannya, tapi kita tetap beraktivitas yang berat gitu. Nah, untuk kalori setiap orang sendiri itu sama Pak. Maksudnya wanita dan pria itu beda, ada sadar sendiri. Pria itu sekitar 2000 kalori, sedangkan wanita itu 2500 kalau tidak salah. Nah itu apa namanya? Oh kembali Pak, 2500 itu laki, yang 2000 itu yang perempuan. Nah aktivitas itu kan tadi kan mengaruh ke kalorinya itu, tapi standar yang baik itu sekitar 2000 untuk perempuan dan 2500 untuk laki-laki. Jadi mau aktivitasnya berat, ringan, sedang itu standarnya segitu Pak. Standar segitu, walaupun dia akan mengeluarkan banyak kalori kan, akan dibakar kan itu metabolismenya kan seperti itu. Nah, kemudian kalian di sini kan praktikumnya itu hanya menentukan ini ya, BMS sama TDE ya di datanya itu. Artinya beberapa sampel kamu tuh coba diperlihatkan lagi ya. Nah, ini. Jadi ini rata-rata usianya berapa ini? 22 menit gitu ya. Ini acak ya? Acak ya. Terus treatmentnya sekian, itu usianya sekian. Jadi paling atas kalau garis bawah itu usianya masih bersama. 52, oke. Terus dari aktivitasnya itu kamu bedakan yang mana yang ringan yang mana itu? Iya, jadi ini Pak, jadi dari standarnya itu pengalinya 1,3 ini berarti yang berat kan? 1,2 seperti itu. Nah, ini dapat kalori yang diterima ya? Kalori yang diterima ya Pak? Kalori yang diterima dari makanan. Iya. Dari makanan yang mana aja itu? Seperti itu ditanya nggak? Mereka udah makan itu gitu dan kamu sendiri. Apa namanya makanan yang mereka makan pada hari Senin tanggal 12 bulan 5. Terus kamu nanyanya tanggal berapa?
dari sebelumnya. Hari Selasa, berarti masa lalunya yang kamu tanya. Iya kan? Karena kalau kita mau nanya yang hari Selasanya, kan mereka kan baru makan pagi ini. Jadi kita tidak bisa menghitung kalori per hari yang mereka Nah, misalnya kan takutnya kan ada rancang. Kalau kamu pas tanya tanggal hari Selasa, tapi sebelumnya sudah diantisipasi atau sudah dicatat nggak makanan apa aja, karena dia kan masukin aja ke mulutnya nggak dicatat kan. Itu sebelumnya kamu kasih apa namanya logbook, nanti apa aja yang dimakan dicatat gitu, nanti hari Selasa kami datang gitu, ada nggak? Contohnya yang satu-satu Pak. Hah? Makan apa aja dari pagi sampai malam. Itu hari Selasanya diceritain. Dia tanpa menuliskan, misalnya kan bisa aja tiba-tiba dikasih temannya gorengan di pinggir jalan atau ketemu di ini kita mampir, terus dia itu lupa, kali nggak dia taunya dia makan siang, makan malam, makan pagi gitu aja. Kan bisa jadi ini ada persen kesalahannya gitu. Harusnya kan seperti ini, kamu buat apa namanya formnya. Nah, misalnya janjian mau yang hari apa gitu. Oh, tanggal 13 gitu kan. Nah, sebelum tanggal 13 sudah ini dulu sudah diskusi kepada bapaknya konsumsi apa aja. Kalau kamu tiba-tiba datang, ada kemungkinan nih lupa dia. Oh, aku pas kamu pulang, lupa tadi aku ternyata makan bubur ayam juga sama ini gitu. Harusnya dicatat gitu. Jadi kemana dia pergi, nyatat. Oh, nanti dikasih ini. Jadi itu datanya itu valid. Kalau seperti ini nggak valid. Karena manusia itu mau setengah hari aja lupa kadang dapat makan apa ya. Gitu. Jadi nggak ini nggak bagus datanya gitu. Seperti itu. Jadi kalau namanya praktikum itu tuh kita nggak bisa sekali sih, ngambilnya sekali ya, bisa minimal 3 kali, karena persen kesalahan yang terjadi itu pasti ada. Makanya kita praktikum di lab aja untuk literasi kita lakukan 3 kali, walaupun dalam jangka waktu yang sama, karena detik-detik yang pertama, kedua, ketiga itu mungkin kita lagi menghayal, kan akan bagas kan. Mungkin kita diganggu ngobrol sama teman kita, tiba-tiba ditanya, aduh, seperti itu. Makanya buat rata-rata, jadi supaya persen kesalahannya itu sekecil mungkin gitu. Kalau seperti ini tiba-tiba datang saya juga kadang lupa. Ternyata Bu Lurita tadi ngasih aku ini pancake gitu, saya makan. Nah, baru masuk ke lab lagi, Bu Dwi ngasih lagi gitu kan. Itu nggak saya hitung hanya waktu saya makan sarapan yang dari saya, terus yang makan siang, makan malam seperti itu. Ini jadi nggak valid, karena kan kita namanya ujian praktek ini kan ada dasarnya, gitu. Ada ilmiahnya seperti itu. Jadi kita mau pembelaan ya Pak? Dibela. Jadi kita itu nanya satu orang itu lengkap, nggak cuma sarapan, makan siang atau makan malam, tapi termasuk minuman yang mereka minum sama cemilan yang mereka makan, termasuk goreng-gorengan atau apa itu kami tanya semua Pak, satu orang itu. Kan cara perbaluan sendiri kan, nah itu kemungkinan lupanya besar. Makanya kalau kita mau lihat penelitian di rumah sakit juga, kita pakai data nggak interview kan ada dicatat tuh. Harusnya kamu kasih catatan, nah apa aja Pak yang mau dimakan gitu, jam berapa, kemudian lengkap. Seperti kalau nggak seperti ini ya gampang banget ujian praktisnya, asal itu namanya. Karena kan ada kemungkinan data yang salah seperti itu. Jadi persiapannya itu yang kurang. Jadi kalau itu tidak berdiskusi gimana caranya ya supaya kita dapat data yang valid ke siang ini. Oh berarti kita kasih aja 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Terus nanti ingatin lagi, Pak mulai subuh ya. Saya tahu takutnya ini bangun tidur lapar kan, akan Indomie, nggak dihitung gitu kan? Iya. Seperti itu. Apalagi manusia kan suka lupa, kalian aja lupa lagi. Yang puasanya kan lupa, yang puasa lupa. Ya seperti itu ya untuk ininya. Nah, kemudian hubungan daripada ini tadi
Nah, kalian dapat BNN, kemudian DEI itu kesimpulan atau saran yang kamu kasih ke mereka ini apa? Ke itu yang pasien kamu itu, ini pasien itu kan, karena mereka kan konsultasi gizi sama kalian gitu kan, dengan kalori, dengan ini seperti itu. Apa yang bisa kamu buat satu kesimpulan kepada orang-orang ini? Ke Pak Yo misalnya dengan yang umur 52 tahun, ada yang 50 tahun kan, udah menuju pensiun itu, terus apa itu dia bugar gitu kan, sehat seperti itu. Apa yang menjadi kesimpulan kepada Pak Yo sehingga dia harus melakukan ini atau mengurangi ini atau ini? Dia kalau yang 1170 itu apakah sudah bagus atau dipertahankan atau harus dibenahi? Gimana? Yang paling Yang ya terserah mau salah satu mau si Payo juga seperti itu, si Pajek itu siapa itu Pajek? Tidak tahu siapa Pajek. Ya kan? ada yang paling apa? Payo itu bapaknya bantuan kamu. Salah satu harta terjual. Oh, kamu bilang gimana? Itu dia tingginya iya kan sama berat-beratnya. Karena udah gitu udah BNR kan, jadi sudah kesimpulan. Mohon maaf Pak, karena waktunya sudah. Tapi jawab dulu lah satu aja. Oh, itu aja. Nanti mudah-mudahan yang lain Pak. Iya satu aja. Pak Yu, Penjelasan waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. 5 menit. Video. Iya. Kamu langsung dan pokoknya dia paham belajar sama dia. Antara berat dan dunia video. Ya sudah lah kalau gitu. Dan baik untuk presentasi grup X2 Hesda. Thank you. Oke ya. Thank you, Pak. Gila bro, selesai bro. Ngambil yang pagi nggak?